Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini aku bakal jelasin soal energi. Energi itu apa dan fungsinya buat apa sih? Sebelum aku jelasin soal energi, kalian pernah denger nggak energi itu digunain buat apa? Atau pernah denger energi di mana? Kalian pasti pernah denger lah, energi. Aku udah nggak punya energi buat menghadapi semua ini. Aku udah nggak punya energi buat melihat pemerintah yang seperti ini. Nah, tapi apa sih sebenarnya energi itu? Sebelum masuk ke penjelasannya, coba kalian lihat gambar yang bakal aku tayangin ini. Oke, yang pertama, di sebelah kiri itu adalah sebuah listrik atau electricity, yang kalau di kota, kalian bisa dapatkan listrik ini dimanapun, asal ada colokannya. Kemudian, yang kedua adalah archer atau pemanah. Pemanah berarti dia menghempaskan anak panah dengan sebuah alat yang namanya busur. Kemudian yang ketiga, yang paling kanan, itu ada ibu-ibu mementung sebuah robot. Ya, kenapa robot? Ya karena berdasarkan perintah aja. Nah, di sini ada ibu-ibu yang berbaju hitam dan berkerudung pink ini adalah kita anggap aja mementung atau memukul ya. Ya, dari ketiga gambar ini, kalian coba deh, apa sih persamaan dari ketiga ini? Ada listrik, archer atau pemanah, dan juga ada ibu-ibu yang sedang mementung. Ketiga hal ini itu memiliki kesamaan, yaitu adalah membutuhkan energi. Dalam definisi fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Usaha dalam artian ini adalah melakukan perubahan. Perubahan itu dalam bentuk apa aja? Ya, perubahan berarti adalah antara pertama itu diam, kemudian bergerak, awalnya itu lurus, kemudian dibelokkan, atau yang awalnya damai, kemudian ada provokasi. Jadi ribut deh. Ya, itu adalah sebuah kemampuan ya untuk melakukan suatu usaha, di mana usaha itu mengakibatkan suatu perubahan. Kalau dari ketiga gambar ini, pada listrik, energi listrik bisa diubah menjadi energi yang lain. Contohnya, pada setrika, itu energi listrik melakukan perubahan menjadi panas, yang kemudian kalian gunakan untuk menggosok pakaian. Lalu, pada archer, kita fokusnya adalah pada tangan ini. Kemudian dari busurnya, anak panah yang awalnya dia hanya diam, kemudian ketika ditarik lalu dilepaskan, maka anak panah ini akan terlontar keluar atau terlontar jauh. Itulah awalnya anak panah itu diam, kemudian menjadi bergerak. Itu adalah suatu perubahan. Lalu, pada ibu-ibu ini, awalnya mungkin ibu-ibu ini tidak menggunakan tangannya untuk memukul ataupun mementung sebuah robot tadi. Awalnya hanya diam saja. Kemudian, ibu ini menggunakan energinya untuk menggerakkan batang kayu ini untuk dipukulkan ke robot tadi. Atau gini deh, kita pakai analogi yang lain. Energi itu bisa kita artikan sebagai bahan bakar minyak. Yang mana, kalau kita menganggapnya adalah sebuah mobil, jika tidak ada BBM, maka tidak bisa bergerak. Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kalau bahan bakarnya itu nggak ada, maka ya kita tidak bisa melakukan suatu perubahan. Kalau tidak ada yang memicu, tidak mungkin rakyat akan melawan. Lalu, apa aja sih yang bisa kita sebut sebagai energi dan bukan energi? Kita geser dulu. Ciri-ciri energi. Ciri energi yang pertama, yaitu adalah bisa berpindah. Itu maksudnya apa? Energi itu dapat dipindahkan dari satu titik ke tempat yang lain. Jadi, energi itu dapat berpindah dari satu titik atau tempat ke titik yang lain, ke tempat yang lain. Contohnya adalah api. Itu dapat berpindah, misalkan dari api sebuah bahan bakar, misalkan dari kompor, kemudian berpindah ke cangkir kopi, kita minum cangkir kopinya, kemudian ketika kita pegang cangkirnya, itu tangan kita akan terasa panas. Atau ketika hanya ada 1-2 orang yang repost, kemudian ketika bersebarluaskan, dia akan menyebar atau berpindah tempat. Lalu, ciri yang kedua yaitu bisa berubah bentuk. Jadi, energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalkan, contohnya adalah pada senter. Kalian tahu senter? Yang untuk menerangi malam kalian, tapi nggak mampu untuk menerangi Indonesia. Ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain, senter itu adalah sebuah benda yang ketika dinyalakan, awalnya dia itu dari energi baterai. Di mana baterai itu adalah energi kimia. Kemudian ketika dinyalakan, saklarnya switch on, nanti dia akan menerangi. Nah, terang ini adalah energi cahaya.
Jadi energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Awalnya dari energi kimia, kemudian menjadi energi listrik, lalu diubah menjadi energi cahaya. Itu adalah ciri energi yang kedua, yaitu dapat berubah bentuknya. Kemudian yang ketiga, itu adalah energi itu dapat disimpan atau bisa disimpan. Energi kimia disimpan dalam sebuah baterai, atau air disimpan dalam sebuah bendungan, misalkan. Atau ya, energi listrik disimpan pada power bank atau mungkin pada genset dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri energi yang bisa kita lihat. Pertama, itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dapat berubah bentuk dan dapat disimpan. Kalau kita lihat energi di bumi atau alam semesta ini ya, di dunia ini kita mengacu pada satu hal, yaitu adalah matahari. Matahari adalah sumber energi paling besar yang ada di bumi, yang dapat kita rasakan manfaatnya setiap hari. Tapi, pada kehidupan di bumi, energi itu mengalir dari matahari kemudian ke tanaman. Tanaman berfotosintesis kemudian menghasilkan suatu makanan, yang kemudian makanan tersebut dimakan oleh manusia dan hewan. Lalu bahan bakar tadi, makanan yang sudah dikonsumsi oleh manusia, bisa digunakan untuk melakukan suatu perubahan, mungkin turun ke jalan, bergerak, berlari, atau mungkin kalau pada hewan, itu korupsi. Ya, itu perilaku hewan. Oke, so di video kali ini, kalian telah belajar kalau misalkan suatu energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau melakukan suatu perubahan. Yang mana energi itu dapat berpindah tempat, kemudian dapat berubah bentuk, dan dapat disimpan. Jadi, gunakan energi kalian untuk hal-hal yang positif, seperti membantu orang tua kalian, atau mungkin menyebarkan informasi yang valid dan jelas. Tidak menyebarkan informasi hoax yang dapat memecah persatuan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye.